Wow, hasilnya benar-benar sangat mantap sekali teman-teman. Ini tadi sobek ya, sudah kita tambal tanpa menggunakan lem. Jadi mantrol ini sudah bisa kita pergunakan kembali. Bisa terlihat tidak ada yang sobek lagi. Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, di depan kita ini teman-teman sudah ada sebuah mantrol yang sering sekali saya pergunakan ketika saya menggunakan motor di musim hujan ya teman-teman. Tapi ini sudah lama tidak saya pergunakan karena pada bagian belakangnya itu dia sudah sobek seperti ini ya. Dia kecantel sehingga mantrol ini harus saya pensiunkan. Dan mungkin teman-teman juga punya di rumah punya mantrol yang dimana mantrolnya sudah sobek, mungkin pada bagian baju maupun pada bagian celana teman-teman, sehingga tidak bisa kita pergunakan kembali. Nah, di video kali ini saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara memperbaiki mantrol yang sudah sobek seperti ini ya, dengan cara yang cukup sederhana saja tanpa harus kita lem. Ini nanti bisa kita pergunakan kembali dan hasilnya juga sangat bagus sekali teman-teman, sehingga kita lebih hemat, tidak akan membeli mantrol baru lagi. Oke, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Ini sobeknya lumayan sangat besar sekali teman-teman, bisa terlihat ya. Jadi ketika saya pergunakan ketika musim hujan, otomatis baju saya akan basah semuanya, bisa terlihat. Tapi ini sobekannya masih utuh, jadi ini tidak perlu kita buang. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti di rumah punya mantrol yang sobekannya sudah tidak ada, itu juga bisa kita perbaiki dengan menggunakan trik seperti ini ya. Jadi cukup sederhana tanpa harus menggunakan lem. Nah, ini kita diamkan saja seperti ini. Kemudian bahan pertama yang harus kita siapkan di sini adalah mantrol bekas. Jadi mantrol bekasnya tidak harus menggunakan warna yang sama ya, atau nanti teman-teman bisa memanfaatkan dari wadahnya atau tasnya. Biasanya ketika kita beli mantrol itu ada wadahnya ya. Ini wadah dari si mantrol saya. Jadi biasanya bermodel tas. Ini saya potong ya. Jadi seperti ini yang akan kita manfaatkan untuk menambal mantrol kita yang sobek seperti ini teman-teman, tanpa harus menggunakan lem. Oke, untuk langkah pertama teman-teman, di sini kita siapkan beberapa kertas ya. Kemudian kita ambil kain yang akan kita pergunakan untuk menambal. Jadi ini bentuknya tidak rapi ya. Jadi seperti ini. Ini akan kita rapikan terlebih dahulu. Kita taruh pada bagian sebelah sini. Kemudian kita taruh juga pada bagian atasnya kertasnya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita setrika terlebih dahulu teman-teman, supaya lebih rapi. Oke, sudah cukup. Kita bisa lihat hasilnya setelah kita setrika ya. Nah, seperti ini sudah lumayan lebih rapi daripada tadi teman-teman. Nah, untuk cara menambalnya seperti ini teman-teman. Ini pada bagian dalam ya. Jadi pada bagian yang kita tambal itu pada bagian sebelah dalam seperti ini. Ini kain yang akan mantrol bekas yang akan kita pergunakan untuk menambal. Supaya nanti terlihat ini warnanya saya balik seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa lihat kalau ini benar-benar tambalan teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan kertas terlebih dahulu pada bagian sebelah sininya. Nah, seperti ini kertas. Kemudian ini posisinya kita balik ya teman-teman. Kita balik. Oke, kita seperti ini saja supaya lebih mudah. Kita balik terlebih dahulu. Oke, kemudian kita kasih pada bagian sebelah sini kertas ya. Kertas, kemudian penambalnya. Jadi penambalnya posisinya seperti ini supaya nanti kita bisa lihat kalau ini benar-benar tambalan. Oke, kemudian ini kita paskan. Nah, seperti ini teman-teman. Kita paskan posisinya. Usahakan ini juga lurus supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Oke, saya turunkan sedikit kameranya supaya terlihat teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini posisinya harus pas. Kemudian pada bagian atasnya ini kita tambahkan kertas juga teman-teman. Kalau misalkan tidak kita tambahkan kertas, tidak bisa kita setrika. Jadi kita menggunakan media setrika untuk menambalnya tanpa harus menggunakan lem. Oke, seperti ini. Langsung saja kita setrika ya pada bagian atasnya. Oke, seperti ini. Perlahan-lahan saja. Oke, kita tunggu sebentar. Kita buka, maksudnya kita cek dulu teman-teman.
Oke, ini belum menempel ya. Jadi pada bagian sebelah sini kita setrika lagi. Oke, seperti ini. Kita buka perlahan-lahan pada bagian sebelah sini. Perlahan-lahan saja teman-teman. Saya nggak tahu ini nanti berhasil atau tidak ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini saya akan mematikan setrika terlebih dahulu ya, karena ini tanpa saya potong videonya supaya kita bisa lihat kalau ini bukan rekayasa, teman-teman. Ini sudah selesai. Kita bisa lihat hasilnya, ini masih lumayan panas. Bisa terlihat ya, pada bagian bawahnya kita lepaskan juga perlahan-lahan juga, teman-teman. Ini setrikanya tadi kurang agak sedikit keluar. Nanti pada bagian kertasnya ini bisa kita bersihkan lagi. Nah, seperti ini. Ketika kena air dia akan langsung bersih, teman-teman. Oh. Nah, kita bisa lihat pada bagian tambalannya terlebih dahulu. Ini sangat keren sekali, teman-teman. Ini tanpa menggunakan lem ya. Jadi tambalannya kembali tertutup otomatis seperti ini tanpa harus menggunakan lem. Dan ini sama sekali tidak bocor. Maksudnya tidak ada lubangnya lagi, karena pada bagian bawahnya sudah kita tambal ya. Nah, ini tadi kurang agak sedikit keluar saja untuk menyetrikanya. Jadi nanti kita bisa maksimalkan dengan cara kita setrika pada bagian samping-sampingnya. Pada bagian sebelah sini kita bisa lihat ya, ini menempel sempurna, teman-teman, tanpa harus menggunakan lem. Bisa terlihat, atau bisa kita potong pada bagian yang tidak menempel. Hasilnya sangat bagus sekali, teman-teman. Bisa terlihat ya, tidak tidak ada pergerakan sama sekali pada bagian yang sobek tadi, masih utuh. Jadi cara seperti ini bisa kita pergunakan sebagai alternatif ketika mantrol di rumah kita itu sobek, teman-teman. Jadi kita bisa menghemat pengeluaran kita, tidak membeli mantrol baru lagi, karena kita bisa memperbaikinya sendiri. Ini tidak sedikit rapi ya, jadi harus perlahan-lahan saja nanti supaya lebih rapi. Oke, teman-teman, semoga tips sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka tips sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya, teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita uji coba lagi, teman-teman. Wow, sangat kuat sekali, teman-teman. Padahal tadi sobek ya.